Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin abai bu'ulatihinna aw abnaihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihin aw bani akhawatihinna aw nisa
malakat aymanuhun aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal ulil irbati minar rijali awif tiflil lazina lam yazharu allazina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafs nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita sehingga hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Gema Ramadan 1446 Hijriah di hari ke-12. Dan pada tema kita pada hari ini adalah menahan hawa nafsu, sempurnakan pahala puasa. Dan ini merupakan tema yang sangat penting untuk kita bahas karena mengapa menahan hawa nafsu merupakan bagian terpenting dari menyempurnakan pahala puasa. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan Ustadz Haji Muhammad Ahyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, lancar Sehat. puasanya Ustadz lah? Alhamdulillah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lancar menjalankan ibadah puasa dan mencapai hari kemenangan di Idul Fitri tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang menahan hawa nafsu, sempurnakan pahala puasa. Ulun persilahkan kepada pian untuk menyampaikan tema tausiah pada hari ini. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang mulia dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama yang merupakan
kewajiban kita setiap saat, waktu, detik, yaitu memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang tidak pernah terhenti setiap saat, waktu, detik, yang sama-sama kita rasakan pada saat ini dan semoga seterusnya kita dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesempatan yang merupakan bagian daripada sisa umur kita yang Allah berikan. Sehingga kita dipertemukannya lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan sangat bersyukur kita sudah memasuki hari yang ke-12 daripada bulan Ramadan. Kita sangat bersyukur. Tentunya kita ini tidak bisa menilai mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita tidak bisa menilai mahalnya nikmat Allah, maka kita akan lalai mensyukurinya. Nah, bagaimana cara kita menilai mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nah, kiatnya diantaranya yaitu dengan cara kita membayangkan bagaimana andai kata nikmat itu hilang atau lenyap daripada kita. Baru kita tahu mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menilai nikmat sehat. Bayangkan bagaimana kalau kita sakit. Nah, ketika kita membayangkan demikian, berarti mahal nikmat sehat. Kita tidak bisa membayangkan mahalnya nikmat umur, kesempatan hidup yang Allah berikan. Bayangkan, seandainya, dan ini tidak menutup kemungkinan, kita meninggal dunia. Baru tahu mahalnya nikmat umur yang Allah berikan. Kita tidak tahu mahalnya nikmat berjumpa atau dijumpakan Allah dengan waktu, saat, hari, bulan yang penuh dengan fadilah, yang penuh dengan kelebihan. Kecuali setelah kita membayangkan banyak saudara kita, keluarga kita, handai taulan kita, teman kita, relasi kita, yang tadinya mereka ketemu dengan Ramadan pada tahun ini. Mereka tidak dipertemukan Allah lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Karena mereka mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Kalau sudah seperti demikian, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baru tahu kita mahalnya nikmat
yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontak dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan di samping merupakan kewajiban kepada seluruh orang-orang yang mukallaf, akil baligh. Bahkan ijma' ulama, puasa Ramadan diwajibkan. Maka orang-orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka orang itu dihukumkan kafir. Karena sudah jelas dalam surah Al-Baqarah, firman Allah menegaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Pertama, diwajibkan berpuasa itu bukan hanya kepada umat yang kemudian ini, juga termasuk umat-umat sebelum kita. Ini yang pertama. Berarti puasa Ramadan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua. Yang kedua, di dalam puasa Ramadan, di samping merupakan suatu kewajiban, juga ada mengandung unsur edukasi, pendidikan. Karena Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan itu agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, berarti di dalam puasa itu mendidik kita supaya menjadi insan, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam puasa Ramadan itu kita dididik, disuruh mengendalikan hawa nafsu kita. Supaya terus, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun selama hidup kita, yang merupakan tugas kita, kewajiban kita, mengendalikan hawa nafsu. Karena orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka orang-orang tersebutlah bisa memposisikan dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, pemirsa HSTP yang mulia, sebaliknya, orang yang tidak mampu, atau dengan kata lain, orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, itulah orang yang membangkang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berbalikan daripada takwa, orang yang membangkang kepada Allah. Hanya orang-orang
yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, itulah yang dapat memposisikan dirinya menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HSSTP yang mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ibadah puasa tersebut kita diwajibkan menjauhi, menghindari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apabila kita dapat taat, tunduk dengan aturan Allah, menjauhi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, ini berarti kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka akan menjadi sempurna ibadah puasa kita. Maka apabila ibadah puasa kita sempurna dengan mengendalikan hawa nafsu kita, maka inilah puasa yang berkualitas. Puasa yang insya Allah akan memberikan kesan bekas di dalam jiwa kita. Yang mana bekas kesan yang diharapkan Allah, yang kita harapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila suatu ibadah memberikan kesan ke dalam jiwa kita, itu kata ulama indikasi, tanda ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana bandingan tanda ibadah haji seorang itu diterima setelah dia pulang ke tanah air, setelah selesai mengerjakan ibadah haji, sikapnya, sifatnya, kelakuannya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berarti hajinya memberikan kesan dalam jiwanya. Begitu pula salat. Inna salata tanha al fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka apabila orang-orang yang salat itu terjaga, terpelihara dirinya daripada berbuat keji dan mungkar, berarti salatnya memberikan bekas, kesan. Insya Allah ada jauh sesuai harapan kita. Berarti salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula puasa kita. Apabila ibadah puasa kita ini memberikan bekas kesan dalam jiwa kita, terpelihara daripada berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa, karena kita dapat mengendalikan hawa nafsu, karena sudah terlatih di bulan Ramadan mengendalikan nafsu, terus di luar Ramadan pun mudah-mudahan kita dapat mengendalikan nafsu kita. Nah, berarti puasa kita ini berbekas, memberikan kesan. Dengan harapan, mudah-mudahan ini tanda, indikasi ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HSSTP yang berbahagia, kewajibanlah bagi kita semua berperang mengendalikan hawa nafsu kita. Ini kewajiban kita. Bahkan ini kewajiban kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Karena nafsu kita tidak pernah pisah di dalam jiwa kita. Hanya orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu lah tergolong orang yang beruntung. Tapi sebaliknya,
Apabila kita ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita tergolong orang celaka. Bukan hanya celaka di alam barzah, bukan hanya celaka di alam akhirat, tapi di dunia pun sudah celaka. Lihat, kita dapat menyaksikan dengan mata kepala kita. Kita dapat melihat bagaimana. Ya, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lihat orang-orang yang celaka di dunia. Intinya apa? Tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lihat aja, orang kena kasus hukum di dunia, semuanya karena nafsunya. Lihat aja, belum lagi di akhir. Menjadi celaka, menjadi hina dirinya. Karena tidak mampu mengendalikan nafsu kita. Kita ini diperintah Allah bukan membuang nafsu, tapi disuruh tuh mengendalikan. Karena setiap yang Allah ciptakan di alam ini, termasuk yang ada dalam diri kita, pada zahir kita, pada batin kita, semuanya punya hikmah. Termasuk nafsu. Coba, andai kata tidak punya nafsu, tidak ingin makan kita, tidak ingin minum, jatuh sakit, akhirnya innalillah. Nah, lihat, andai kata kita tidak punya nafsu, tidak ingin kawin, tentu punah manusia ini, habis keturunan kita. Nah, ini hikmahnya. Yang disuruh itu kita mengendalikan, bukan membuang nafsunya, tidak. Yang disuruh mengendalikan. Nah, sedangkan sifat nafsu itu pada intinya, pada umumnya selalu memerintah kepada perbuatan jahat. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah kepada berbuat jahat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan alat untuk pengendalian nafsu kita, yaitu akal kita. Tambah iman, tambah syariat. Jangan ada cocok lawan akal, jangan dikerjakan. Bila ada cocok dengan apa yang kita imani, bila ada cocok dengan syariat, jangan dikerjakan. Oh, ini bertentangan dengan hukum Allah, berarti aku ini kenapsuan. Jangan dikerjakan. Nah, ini ya, Allah berikan alat untuk mengendalikan nafsu kita, yaitu akal. Makanya kata Aflatun, manusia yang sebenarnya itu adalah akal yang dapat menguasai dirinya. Itulah manusia yang sebenarnya. Makanya apabila akal itu dapat menguasai diri kita, bisa sama dengan malaikat manusia, bahkan bisa melebihi daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila akal kita kalah dengan nafsu, bisa lebih hina daripada binatang. Nah, jadi intinya dalam ibadah puasa itu adalah pengendalian nafsu. Di samping merupakan kewajiban, juga mengandung unsur edukasi pendidikan. Untuk menjadikan diri kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dibarengi taufik hidayah Allah, sehingga Allah berikan manfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz telah menyampaikan tema pada hari ini, yaitu menahan hawa nafsu, sempurnakan pahala puasa. Memang Ustadz lah, tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang, setiap manusia memiliki hawa nafsu. Iya. Namun, seperti yang Pian sampaikan tadi, bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk membuang hawa nafsu tersebut, tetapi mengendalikan. Iya. Nah, maka oleh sebab itu Ustadz, seperti yang Pian katakan tadi juga, bahwa menahan hawa nafsu ini sebagai edukasi. Iya. Dan maka oleh sebab itu di bulan Ramadan ini menjadi waktu yang sangat tepat Ustadz lah. Iya. Nah Ustadz, seperti yang Pian katakan tadi juga kan, kalau orang yang sudah dapat menahan hawa nafsu, maka itu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Iya. Nah, namun apa akibatnya Ustadz dari tidak menahan hawa nafsu dalam kualitas ibadah puasanya Ustadz?
Pemirsa STP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seseorang yang menunaikan ibadah puasa tapi dia tidak bisa mengendalikan atau tidak terkendali nafsunya, maka akan merusak ibadah puasanya. Ini satu. Yang kedua, puasanya hanya puasa pada zahir, pada hakikatnya dia tidak puasa. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, tetapi yang dia peroleh hanya lapar dan dahaga. Nah, artinya kada berkualitas ibadah puasanya. Jangan ibarat bahasa kita tuh bangal-ngal beneran. Kada ada kualitas, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ini. Jadi setelah kalau kita memang tidak bisa menahan hawa nafsu, maka mungkin selain daripada mengurangi pahala puasa kita juga dapat membatalkan. Iya. Nah, okay, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana nih Ustaz caranya membiasakan diri agar menahan hawa nafsu ini manfaatnya terasa hingga setelah Ramadan? Nah, iya. Pemirsa STP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh menekan, mengendalikan hawa nafsu kita. Memang mengendalikan hawa nafsu ini sulit, berat. Contohnya aja ya. Pada ini sesuatu perbuatan harus, tidak dilarang, tidak dosa. Kita punya penyakit. Kan setiap penyakit itu ada jenis-jenis pantangan. Tahu ini makanan pantangan bagi penyakit kita. Masa bodoh. Tidak peduli penyakitnya, biar kumat tahu, yang penting enak liurnya. Enak mulutnya. Nah ini karena kata-kata kau menahan hawa nafsu. Nah, bahasa kita tuh babangat juga ya penyakit lah. Nah, ini kan ikhtiar kita. Nah itu bukti bahwa mengendalikan hawa nafsu ini sulit, berat. Nah, itu sesuatu yang harus, belum lagi nama maksiat. Waduh boleh makan ini, udah boleh makan ini, makan nyaman-nyaman aja. Umah badatnya. Aku bobat juga aja, kadang-kadang punya prinsip kita. Itu banget juga ya. Pada dalam Islam dan dalam hadis pantangan itu lebih utama, di nomor satu kan daripada obat kan. Nah ini contoh bahwa kita menjauhi nafsu itu, mengendalikan nafsu itu sangat berat. Makanya kata Rasulullah, jihad yang paling besar itu bukan jihad berperang melawan tentara, tapi adalah melawan, mengendalikan hawa nafsu kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, kata Rasulullah. Musuh yang paling musuh pada engkau adalah nafsu engkau yang berada di antara dua lambung engkau. Ini yang paling berat, mengendalikan hawa nafsu. Nah maka di dalam agama kita, supaya kita ini bukannya di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan pun kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kiatnya, mengurangi makan minum. Karena dengan mengurangi, apalagi diisi dengan puasa, baik benar. Nah, ada kata-kata puasa, porsinya lah dikurangi makan minum itu. Karena apabila kita ini semakin banyak makan minum, gejolak nafsu kita semakin kuat. Nah itu diibaratkan nafsu kita ini seperti kuda. Kuda itu apabila diberi makan yang banyak, semakin kuat, kencang larinya. Kurangi makan minum. Satu. Yang kedua, itu sudah kan Quran sudah memberikan acuan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum silahkan kata Allah,
tapi jangan berlebih-lebihan. Wah, jangan kita ikuti aturan Allah Ta'ala ini, anjuran Allah Ta'ala ini, bukan hanya sekadar mudah mengendalikan nafsu kita, orang yang makan minum tadi, insya Allah jasmani kita juga sehat. Ini teori lah, pengamalannya masing-masing aja. Wah, makanya kan semua penyakit itu karena kelebihan makan kita, berlebih-lebihan dalam makan minum. Nah, mungkin ini. Yang kedua, kurangi tidur. Maksudnya banyak ibadah. Itu juga memberikan kesan, memudahkan kita mengendalikan hawa nafsu. Bangun malam, bebani nafsu kita dengan ibadah yang berat-berat. Nafsu kita ini nyaman-nyamannya aja ibadah. Bebani, insya Allah terbiasa kita akan terus mudah mengendalikan nafsu kita. Kan ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi sudah Ustaz katakan juga tadi bahwa memang dalam makna bulan suci Ramadan ini menahan lapar dan juga haus itu merupakan dari menahan hawa nafsu. Iya, memudah pengendalian nafsu kita. Iya, kemudian juga kata Ustaz tadi caranya adalah kurangi tidur dan perbanyak ibadah. Nah, dan kurangi makan. Dan minum. kurangi makan. Ya, mudah-mudahan setelah dengan edukasi yang kita laksanakan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini dapat bertahan sepanjang tahun. Iya, berhasil pendidikan, latihannya berhasil. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudah menyampaikan tausiah tentang menahan hawa nafsu, sempurnakan pahala puasa. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang setiap manusia diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga dibekali dengan akal Ustaz. Maka kata Ustaz tadi, biarkan akal yang menguasai diri kita agar kita bisa melawan seluruh hawa nafsu kita. Dan selain itu, menahan hawa nafsu merupakan kunci utama dalam menyempurnakan pahala puasa. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari amarah, perkataan yang sia-sia, serta godaan yang dapat mengurangi nilai ibadah. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita dapat mencapai ketakwaan yang lebih tinggi, memperkuat kesabaran, dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan demikian, kesempurnaan pahala puasa dapat diraih sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya Muhammad Kamil Sya'bani bersama Ustadz Haji Muhammad Ahyad beserta seluruh kru HSSTP yang bertugas pamit undur diri dan selamat berjumpa dalam episode selanjutnya. Gemar Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.